ya Pak Sodi, kita mengurus kos-kosan ini begitu. Bapak berhubungannya sama karyawan sama mungkin paling anak-anak yang ngekos di sini ya Pak? Ya kita sebagai tetangga baik aja sih, saling menjaga, menghormati, menghargai aja. Kan dalam artian kita itu kadang diminta bantuan sama Pak RT, sama Pak RW dalam kegiatan apa bagaimana. Tentu kami ini selaku warga kadang suka membantu semampunya begitu. Ya sementara ini alhamdulillah di antara kami dengan warga-warga sih saling menghargai baik-baik saja, biasa. Sementara ini hambatannya relatif kecil lah, nggak ada kegiatan nggak ada hambatan yang begitu besar. Kalau kita mengingat dalam situasi kondisi kos-kosan ini kan yang paling perlu servis, aset lain dan sebagainya. Saya Ahmad Jamaluddin, kita usaha kecil kayak gini, UMKM, masyarakat biasa yang berkepentingan dengan kebutuhan mereka sehari-hari, anak-anak mahasiswa misalnya. Kontribusi di lingkungan RT RW kalau di sini mah biasa karena untuk kegiatan lingkungan misalnya biasa karena nggak ada program-program yang berlebihan misalnya. Kalau yang rutinitas biasa kalau setiap malam minggu kita dulu ada arisan, ada arisan RT untuk mengumpulkan warga. Biasanya kalau anak-anak mahasiswa ya memang kadang-kadang kesini hanya beli, ada yang sebagian juga ada yang ngobrol-ngobrol. Ada saling menghormati, ada yang memang karena nyaman mungkin ya, nyaman kita biasa bersapa, kita seringnya ketemu. Selama ini lancar-lancar aja ya, nggak ada istilahnya, nggak ada kendala. Kecuali kayak dulu waktu masih ada COVID itu kan kita susah ya? Susah karena kita sendiri, kita semuanya ada ya dalam kondisi kita harus pakai masker segala macam. Itu ya memang karena kita andalan pendapatannya dari jualan ya. Pas COVID kita juga susah memang, omset nggak ada, barang pada rusak, expired lah segala macam. Kita sampai ada yang, kalau kami ada yang dibantu dari daerah, dibantu secara finansial untuk tahan di sini. Susanti sebagai perangkat RT 06 RW 64. Pembukuan, terus catatan untuk laporan ke kelurahan. Sama RT perangkat lainnya seperti bendahara, RT-nya dan masyarakat. Kalau sesama perangkat ataupun dengan RT-nya tidak, tapi kalau dengan masyarakat bukan konflik, tapi kadang suka salah komunikasi. Jadi ada komunikasi. Menjelaskan langsung ke warganya. Paling ya kalau misalnya ada miss di laporan ke kelurahannya aja, ada yang terliwat, apa ada kesalahan penjumlahan. Tugas utamanya penanganan prasarana dan sarana umum ya, seperti fasilitas pejalan kaki, yaitu untuk memastikan mencegah agar tidak kotor, yang rusak mana fasilitasnya kita perbaiki kayak gitu, memperindah seperti kita membuat taman, salah satu warga RT RW RPDN Satpol PP semua teman-teman PPSU ya. Ya, pernah ada kayak kendala di proses pelaporan gitu? Ada. Oh ya, apa kalau boleh tahu? Ada, jadi pas kita giat itu, kalau kita giat jam 9 pagi itu ada yang komplain misalkan ya di perempatan jalan ada pohon yang menghalangi akan jalan jalan, jadi ada warga yang komplain ya harus dipapas. Perkenalkan, nama saya JB, saya sebagai security di perumahan H-Mansion. Tugas saya menjaga perumahan ini, jaga penghuni, jaga aset-aset penghuni, terus keamanan, ketertiban semuanya. Tentunya hubungannya dengan penghuni di komplek ini. Yang bikin lancar itu adanya komunikasi antara saya sebagai security dengan penghuni. Itu yang membuat lancar. Ketika nggak ada komunikasi antara saya sebagai keamanan dengan penghuni ya, maka bisa terjadi terhambat lah. Hambatan sebenarnya banyak sih di sini sebenarnya. Ada penghuni yang tidak kooperatif atau tidak adanya komunikasi ke security apabila ada kejadian di lokasi. Saya Muhammad Nur, kerjaan saya begini dah, jaga warung. Sumen. Sama orang tua saya sendiri. Kalau kadang suruh beli gas kan, orang tua saya sendiri kan. Kalau beli gas ini
beras orang tua saya sama orang tua saya disentuh juga. Ada seorang naik mobil, Pak Haji, assalamualaikum. Biasa katanya, kata kembali di dokumen. Biasa, udah tahu dong, biasanya saya ke belakang Kalau ada sih ada yang ngeselin ya. Bayarin 2.000 doang. Kalau dia ngambil aja dah. Udah ntar utang dulu. Anak kecil tuh biasa. Oh gitu. Ya kita harus ngertiinnya anak kecil, harus bisa berbahasa anak kecil juga.